Selamat siang dan selamat datang Bapak Ibu peserta Digiweek 2021. Hari ini adalah hari ketiga dari rangkaian acara Digiweek ini, dan sesi kali ini adalah sesi ke-12B yang berjudul Memberdayakan Konsumen Digital dalam Ruang E-commerce yang Inklusif. Nah, khusus untuk sesi ini, supaya inklusif terkait topik yang akan kita diskusikan, kami menghadirkan juga juru bahasa isyarat bagi Bapak atau Ibu teman-teman penyandang disabilitas. Nah, rangkaian acara Digiweek ini diselenggarakan oleh Center for Indonesian Policy Studies atau yang sering disebut juga dengan CIPS, dan khususnya untuk sesi ini didukung pelaksanaannya oleh proyek ASEAN Jerman Protect yang diimplementasi oleh JIS dan didanai oleh pemerintah Jerman. Saya dengan Glenna Martin akan memandu diskusi pada sesi ini tentang hak-hak konsumen dalam platform e-commerce. Nah, tentunya pastinya kita semua sebagai konsumen ini udah sejak lama sekali mendengar yang namanya dunia digital. Kalau saya sendiri, saya sering banget dengar platform digital, tapi saya sendiri tuh masih termasuk orang yang mau melakukan segala sesuatu secara konvensional. Maunya kalau bisa beli sesuatu, kita datang ke toko, kita bayar di situ, langsung lihat barangnya, mau bayar sesuatu juga ini ada tagihannya, kita langsung bayarin. Nah, tapi sekarang di masa pandemi ini kan terbatas banget kalau kita mau kemana-mana. Nah, jadi dengan adanya platform e-commerce ini pastinya sangat membantu buat kita. Misalnya kita mau belanja kebutuhan sehari-hari, kita nggak perlu keluar dari rumah. Tapi tentunya dengan segala kemudahan yang diberikan itu ada juga nih resiko-resiko tersendiri, terutama buat konsumen dengan disabilitas. Ada tantangan-tantangan tersendiri juga yang harus diatasi supaya platform e-commerce ini lebih memenuhi kebutuhan dari konsumen-konsumen dengan disabilitas. Nah, untuk membahas topik-topik di atas ini sudah hadir bersama kita ada yang pertama Bapak Dr. David Tobing, SHMKN. Nah, sejak mendirikan kantor hukum Adams & Co. Counselor at Law pada September tahun 99, hingga saat ini berarti bulan ini udah memperingati 22 tahun ya Pak ya, kebetulan. Kemarin 22 tahun. Iya, happy anniversary nih Pak untuk Adams & Co. Pak ya. Terima kasih. Iya, nah Pak David ini aktif memberikan konsultasi secara pro bono pada kasus-kasus ternama perlindungan konsumen. Beliau ini juga sudah menerima banyak penghargaan. Beberapa di antaranya yaitu sebagai tokoh perlindungan konsumen dari unsur lembaga swadaya masyarakat oleh Kementerian Perdagangan Indonesia, itu pada tahun 2018. Dan kemudian ada The Most Inspiring Lawyer in Pro Bono Non-Litigation oleh Hukum Online pada tahun 2018 dan 2019. Dan last but not least, Indonesia Top 100 Lawyers oleh Asia Business Law Journal pada tahun 2019 dan 2020. Nah, Pak David menyelesaikan seluruh studinya di Universitas Indonesia dengan judul disertasi doktoralnya adalah Klausula Baku, Paradoks dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen, yang juga diterbitkan sebagai buku pada tahun 2019. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Komunitas Konsumen Indonesia atau KKI. Nah, yang selanjutnya, yang kedua panelis kita ada Pak Joni Yulianto. Pak Joni ini adalah seorang aktivis difabel yang merupakan pendiri dan juga Dewan Pengurus di Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel, yang dikenal juga dengan Sigap Indonesia, yang didirikan sejak bulan Mei 2003 yang lalu. Nah, udah cukup lama juga ya Pak Joni. Selamat siang Pak Joni. Ya, nah Pak Joni ini mendapatkan beasiswa dari Ford Foundation untuk menyelesaikan program studi S2-nya untuk studi disabilitas di Leeds University. Dan pada tahun 2011, Pak Joni juga mendapatkan gelar Master in Public Policy dari Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore. Saat ini beliau aktif sebagai koordinator Forum Masyarakat Pemantau untuk Indonesia Inklusif Disabilitas atau yang disingkat menjadi Formasi Disabilitas, dan anggota Konsorsium Nasional untuk Hak Difabel atau yang disingkat juga menjadi Komnas Difabel. Nah, selamat siang Bapak-Bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya untuk diskusi dengan kita hari ini. Nah, sebelum masuk ke pembahasan dengan panelis kita ini, saya mau mengingatkan kepada Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya, pertanyaannya dapat disampaikan melalui jendela live discussion dan klik tautan question dengan memakai format sesuai dengan contoh yang ada, supaya nanti kita bisa tahu Bapak Ibu akan bertanya yang diajukan kepada siapa. Dan juga ada polling yang bisa diisi supaya kita bisa diskusiin bersama mengenai perkembangan ekonomi digital di Indonesia.
Nah, oke. Tanpa berlama-lama lagi, pastinya Bapak Ibu udah penasaran banget, pengen banget dengar langsung penjelasan dari panelis-panelis kita. Kita akan mulai dengan dari Pak David dulu selama 10 menit ke depan. Nah, Pak David, sebagai ketua dan juga pendiri dari komunitas konsumen Indonesia (KKI) ini, pastinya Bapak udah banyak banget nih ya Pak menangani kasus-kasus transaksi daring. Kalau berbicara tentang transaksi daring, pastinya kita harus melihat dari dua sisi selalu ya Pak ya, karena semua hal itu ada dua sisi, koin bermata dua. Nah, apa sih kalau kita lihat dari sisi konsumen nih Pak, apa sih resiko-resiko yang sering dihadapi oleh konsumen dalam transaksi daring? Silakan Pak. Terima kasih, Mbak Glena. Jadi memang tidak bisa kita hindarkan bahwa saat ini, apalagi semasa pandemi, transaksi daring, transaksi online itu semakin ramai, semakin digiatkan, sehingga banyak marketplace, praktisi-praktisi atau pelaku usaha yang menjual melalui online. Harus dibedakan dulu. Online ini bisa juga platform marketplace yang terdaftar di Kementerian Kominfo dan Kementerian Perdagangan, bisa juga media sosial yang dipakai untuk berjualan seperti WhatsApp, Instagram, ataupun misalnya Facebook. Nah, masing-masing ini ada resiko tersendiri. Tetapi bisa saya sampaikan, resiko yang terbesar itu pada saluran media sosial pribadi. Karena apa? Banyak sekali berdasarkan laporan dari patroli siber kita, yang terbanyak penipuan, yang terbanyak pemerasan, atau yang terbanyak juga istilahnya pelarian uang istilahnya itu, ya itu di dalam media sosial pribadi. Contohnya, ketika sudah membayar melalui Instagram gitu, iklan Instagram, ternyata tidak dikirim barangnya, ternyata ketika dihubungi sudah tidak ada nomor teleponnya dan Instagramnya pun sudah hilang. Jadi ini berdasarkan survei 2017 sampai 2020 itu yang paling banyak. Nah, sementara kalau melalui platform itu relatif lebih aman karena platform itu sudah terdaftar di Kominfo mengenai sistemnya, mengenai izinnya dia terdaftar di Kementerian Perdagangan. Sehingga mekanisme misalnya ada penukaran barang, ada keterlambatan, ada kesalahan pembayaran, itu lebih mudah untuk diproses. Nah, sebagai contoh, banyak memang iklan yang menyesatkan di dalam online ini. Yang pertama misalnya dikatakan bahwa barang ini adalah barang bagus, ya, barang ini kuat kalau dia misalnya terbuat dari besinya yang model apa dan sebagainya, atau dari keramiknya ini keramik apa misalnya. Nah, tetapi karena memang kelemahan kita dalam membeli online ini tidak bisa meraba barangnya, tidak bisa mencoba barangnya, dan juga tidak bisa melihat dari kasat mata, maka ketika dikirim pun tidak seperti yang diperjanjikan. Itu paling banyak risikonya. Tetapi untuk hal ini, di dalam peraturan pemerintah 80/2019 justru sudah diatur bahwa kalau konsumen tidak menerima barang sesuai dengan yang diperjanjikan, ya, atau barang tersebut mengandung cacat tersembunyi, maka dia berhak untuk melakukan penukaran. Dan itu kesempatannya diberikan minimal 2 hari kerja. Jadi memang menurut peraturan kita ini sudah diakomodir kalau terjadi salah kirim dan sebagainya, atau tidak sesuai dengan kontrak. Kontrak di sini termasuk tidak sesuai dengan iklan, karena iklan itu adalah bagian dari perjanjian. Nah, perjanjian tidak tertulis ya Pak ya? Ya, perjanjian tidak tertulis kan, tapi itu merupakan proses jual beli ya, proses jual beli. Kemudian ada juga di dalam klausula-klausulnya itu dikatakan pertama ya, klausula baku itu dicantumkan di dalam syarat dan ketentuan aplikasi. Jadi kita mau berbelanja di marketplace A misalnya, mereka membuat aplikasi yang harus kita install, harus kita download. Ya, ternyata di sana penuh dengan klausula baku yang melanggar undang-undang konsumen. Misalnya dikatakan kami tidak bertanggung jawab ya kalau misalnya ada kesalahan proses dan sebagainya.
Kemudian di sana juga disebutkan bahwa marketplace bisa mengakses data yang ada di HP, foto, dan sebagainya. Padahal itu melanggar aturan bahwa yang bisa diakses itu hanya yang relevan dengan apa yang menjadi layanannya. Jadi untuk apa suatu marketplace gitu aplikasinya meminta seluruh foto diakses, meminta kontak diakses, meminta data kita yang di HP diakses, itu tidak relevan. Jadi itu tidak boleh. Jadi dalam hal ini itu yang klausula baku yang merugikan. Begitu pula banyak klausula baku yang menyatakan ketika terjadi kesalahan prosedur, ketika terjadi kesalahan pengiriman barang, mereka tidak bertanggung jawab, tapi yang bertanggung jawab adalah pelaku usaha atau saling mengalihkan pertanggungjawaban. Nah, ini juga banyak yang merugikan konsumen. Sehingga untuk itu harus ada yang mengawasi. Dan memang berdasarkan peraturan pemerintah 80/2019 yang mengawasi adalah Kementerian Perdagangan yang mengawasi praktek-praktek seperti itu. Dan yang terakhir, yang paling penting, yang sering terjadi pelanggaran atau resiko adalah kebocoran data pribadi. Seperti kita ketahui, ketika kita memasukkan data kita di aplikasi, memasukkan data kita untuk bertransaksi, termasuk data keuangan, data tersebut sudah dipegang oleh marketplace. Sebagai contoh, setahun yang lalu ketika ada kebocoran data di marketplace 91 juta pelanggan, itu saya mengajukan gugatan. Kenapa saya mengajukan gugatan? Karena beberapa tahun sebelumnya juga terjadi kebocoran data itu seakan-akan dianggap tidak ada apa-apa. Padahal itu sudah terjadi pelanggaran dari peraturan atau undang-undang ITE maupun peraturan lanjutan tentang perlindungan data pribadi. Sehingga saya mengajukan gugatan dan akhirnya memang Kominfo memperingatkan si marketplace ini berupa peringatan tertulis dan juga memberi masukan agar data-data pribadi itu tidak bocor. Ternyata sampai saat ini masih banyak yang bocor. Memang bukan di marketplace, tetapi kasus kemarin di BPJS. Ini lebih parah karena layanan publik. Bahkan minggu lalu, data Peduli Lindungi, sertifikat vaksin presiden pun bisa bocor. Jadi memang transaksi memakai elektronik ini, online ini, apakah itu jual beli, apakah itu suatu aplikasi, itu memang penuh resiko. Tetapi memang peraturan kita sudah mengamanatkan harus dilindungi data pribadi si pemegang data. Nah inilah Glena, resiko-risiko yang bisa timbul, sehingga kita harus cermat ketika mau bertransaksi. Salah satunya adalah memilih marketplace atau platform yang terdaftar di Kominfo. Jadi tidak semua marketplace itu terdaftar. Mau marketplace luar negeri pun harus terdaftar di Kominfo. Jadi kita bisa cek di website Kominfo, pse.go.id, pse.kominfo.go.id, itu PSE terdaftar. PSE itu adalah penyelenggara sistem elektronik. Dari situlah kita cek, kalau dia terdaftar berarti relatif lebih aman. Amannya apa? Kalau terjadi apa-apa, kita masih bisa menukar barang. Kalau kita belum terima barang, mereka tidak akan melepas tanda kutip uang itu kepada si penjual. Jadi ada mekanisme-mekanisme yang sangat baik. Namun demikian, ini perlu penyempurnaan, apalagi kita bicara di sini untuk bahwa layanan online tidak boleh eksklusif, tapi harus inklusif. Artinya itu melayani semua pihak, melayani semua masyarakat. Jadi itu kira-kira Mbak Glena. Wah ya, menarik banget nih Pak David. Benar banget ya, saya sendiri sebagai konsumen nih yang menggunakan platform digital, saya sendiri terus terang suka takut juga kadang-kadang kalau kita ngelihat iklan-iklan begitu ya, Pak, terutama ya misalnya dari Instagram, apalagi kita kalau menurut survei orang tuh satu hari bisa paling sedikit tuh 3 jam ya Pak ya untuk melihat secara online begitu ya Pak ya. Nah, kalau kita lihat iklan-iklan di Instagram itu termasuk sebagai bukan sebuah platform ya Pak ya, tapi media sosial pribadi ya, dan itu harus ekstra hati-hati begitu ya Pak, apalagi mungkin juga melalui Facebook ya Pak ya. Ya.
Mm-mm. Nah, kalau kita lihat tadi Pak ada sempat menyinggung tentang klausula baku nih Pak. Kita kan sering lihat nih ya Pak ya di dalam platform-platform itu suka mencantumkan disclaimer begitu Pak. Nah, kalau disclaimer itu misalnya nih ya contohnya bahwa kalau misalnya terdapat ketidaksesuaian itu menjadi tanggung jawab masing-masing dan lain-lain sebagainya. Itu udah sesuai belum sih Pak dengan hak-hak konsumen kita ini Pak berdasarkan peraturan yang berlaku Pak? Iya, jadi di dalam platform ini atau di dalam transaksi online, sedikitnya saat ini ada 2 peraturan penting. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2019, peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019. Di sana diamanatkan bahwa kewajiban pelaku usaha, termasuk dalam hal ini pemilik platform, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menukar barang dan membatalkan perjanjian apabila tidak sesuai kontrak dan juga ada mengandung cacat tersembunyi. Artinya misalnya kalau produk elektronik tidak bisa beroperasi atau tidak bisa hidup gitu. Nah, ini sudah diatur di undang-undang kita. Bahkan kalau mengacu kepada Undang-Undang Konsumen pasal 18, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang isinya antara lain ya menyatakan pelaku usaha tidak bisa mengembalikan atau tidak bisa mengembalikan uang atau tidak berkewajiban mengembalikan barang, tidak bisa menukar, itu dilarang di dalam Undang-Undang Konsumen. Dan di dalam peraturan pemerintah tentang perdagangan online itu juga sudah diamanatkan bisa dikembalikan kalau tidak sesuai kontrak. Bahkan bisa dibatalkan kalau tidak sesuai kontrak ada yang tersembunyi kerusakan-kerusakannya. Ya, betul. Berarti seharusnya kita sebagai konsumen sekarang udah harus lebih mencermati ya Pak ya ketentuan yang berlaku dan yang ada disclaimer di platform-platform e-commerce tersebut ya Pak ya. Nah, menurut Bapak sendiri Pak, selama Bapak selama ini menangani kasus di KKI Pak, bagaimana sih Pak tingkat kesadaran konsumen pada umumnya pada saat kita menggunakan e-commerce? Pengguna ini udah mulai aware nggak ya tentang hal-hal seperti ini? Ya, jadi gini Mbak Glena, memang laporan yang masuk itu ke kami ya tentunya sudah terjadi permasalahan. Bahkan sudah terjadi kerugian dulu baru laporannya masuk ke kami. Ya. Tapi memang dari laporan itu ada juga keteledoran dari konsumennya. Ada juga penipuan yang dilakukan terhadap konsumen. Kemudian ada juga konsumennya ini tidak membaca, tadi teledor ya, ada penipuan. Terus konsumen ini tidak membaca petunjuk-petunjuk, ya. Contoh misalnya keteledoran ya, konsumen ini tidak melakukan belanja itu kepada platform yang tidak terdaftar, melakukan belanja kepada penawaran dari Instagram, di mana Instagram itu juga baru keluar, baru menawarkan. Tapi misalnya di pasaran harganya 1, tapi ternyata ditawarkan setengah. Menurut saya ini sudah tidak masuk akal, ya. Sehingga harusnya konsumen lebih cermat, tidak teledor, tidak terpukau atau tidak langsung percaya dengan penawaran-penawaran yang seperti itu, ya. Tapi sekali lagi itu memang kejadian. Tapi ada juga yang penipuan-penipuan di mana banyak oknum-oknum lain yang tiba-tiba menelpon, ya, kemudian merekayasa bahwa akhirnya si konsumen ini memberitahukan PIN dan sebagainya, akhirnya tertipulah dia di sana. Jadi memang sekali lagi konsumen harus hati-hati. Kalau istilahnya di komunitas konsumen atau di perbincangan dengan konsumen, konsumen itu harus cerdas. Cerdas tidak selalu identik dengan tingkat pendidikan. Karena yang tertipu di kasus online ini, transaksi online, mau dari tingkat pendidikan terendah sampai tertinggi itu pernah ketipu. Ya. Ada aja ya Pak ya? Ada aja kasusnya, masing-masing pasti ada saja. Jadi itu maksud saya betul-betul harus cerdas ya, dari mulai memilih platform, dari mulai memilih barang, dan juga dari mulai cara memilih pembayaran. Ya, ini juga harus cerdas dari proses-prosesnya.
Wah, terima kasih nih Pak, kita untuk sharing-sharingnya nih ya Pak ya. Selanjutnya kita akan lanjut ke panelis kedua, yaitu dengan Pak Joni. Nah, Pak Joni sebagai seorang aktivis difabel nih Pak, pastinya Bapak punya gambaran yang jelas banget nih Pak tentang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para penyandang disabilitas, khususnya dalam penggunaan platform digital. Nah, sejauh ini Pak, menurut Bapak, apakah platform e-commerce yang ada sudah memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi bagi konsumen dengan disabilitas nih Pak? Ya, makasih Bu Glena. Jadi gini, saya kira platform e-commerce ini satu sisi adalah satu peluang ya dalam konteks difabel atau penyandang disabilitas ini, satu peluang bukan hanya bagi difabel sebagai konsumen, tapi juga sebagai produsen, sebagai pelaku usaha gitu ya. Karena salah satu tantangan terberat difabel itu kan mobilitas gitu. Nah, dengan adanya e-commerce ini kita nggak perlu mobilitas yang tinggi untuk menjual barang begitu ketika kita berproduksi, atau bahkan tidak perlu cukup modal yang cukup besar untuk memulai sesuatu karena nggak perlu sewa tempat untuk toko dan seterusnya. Mungkin cuma space yang tidak terlalu besar untuk display barang dan seterusnya, itu bisa dilakukan. Artinya peluang untuk kemudian berusaha yang selama ini dirasa sulit itu bisa menjadi lebih besar dengan e-commerce ini. Nah, tetapi memang di sisi lain dengan perkembangan saat ini buat difabel maupun atau penyandang disabilitas, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai konsumen, itu e-commerce masih banyak menjadi tantangan atau banyak aspek yang memang masih cukup menjadi kendala begitu. Nah, Pak David tadi sudah menyampaikan banyak hal ya tentang situasi e-commerce kita begitu, dan berbagai tantangan-tantangan resiko yang dihadapi oleh masyarakat sebagai konsumen. Nah, dalam konteks difabel, saya rasa tantangan atau resiko ini menjadi lebih besar, gitu, karena sebenarnya bukan tantangan yang baru begitu, tetapi resiko ini menjadi lebih besar karena bagi difabel ada hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana cara difabel mengakses platform e-commerce tersebut yang kemudian berakibat pada penyampaian informasi atau akses terhadap informasi dan komunikasi dengan platform e-commerce maupun dengan pelaku usahanya menjadi tidak selancar masyarakat pada umumnya gitu. Jadi ada isu aksesibilitas. Jadi gambarannya gini, kalau konsumen pada umumnya itu mengakses e-commerce kan langsung ya, interaksi dengan menggunakan aplikasi, kemudian interface-nya visual dan seterusnya. Nah, bagi teman-teman difabel ada beberapa hambatan tertentu yang menyebabkan interface itu perlu dijembatani dengan cara yang berbeda begitu. Seperti saya misalnya, saya menggunakan software yang fungsinya sebagai pembaca layar atau screen reader, sehingga aplikasi itu bisa berinteraksi dengan saya melalui handphone ataupun komputer itu dengan jembatan aplikasi untuk membaca e-commerce tersebut dengan software pembaca layar itu gitu. Nah, saya mencoba melakukan assessment sederhana. Jadi ini masih sangat awal sekali begitu. Mungkin bisa diperlihatkan dengan melihat bagaimana 5 platform e-commerce besar yang kita punya itu dari aspek aksesibilitas begitu. Jadi saya mencoba melakukan testing terhadap Tokopedia, kemudian Bukalapak, JDID, Zalora, dan kemudian Lazada kalau nggak salah. Nah, saya menggunakan satu
accessibility checker yang ini satu mesin untuk mengecek standar aksesibilitas website dan aplikasi. Kemudian saya juga secara random melakukan testing sebagai user begitu. Jadi dari assessment yang sangat sederhana itu saya menemukan bahwa setidaknya kan kalau dalam konteks aplikasi yang aksesibel itu ada 4 prinsip ya. Pertama itu adalah perceivable, kemudian operable, kemudian understandable, kemudian yang keempat itu adalah robust gitu. Nah, 4 prinsip ini harus dipenuhi oleh satu website atau aplikasi ketika dia ingin menjadi website dan aplikasi yang aksesibel untuk semua. Nah, rata-rata e-commerce kita itu hanya memenuhi maksimal itu 2 dari 4 prinsip itu. Artinya masih banyak peluang di mana aplikasi kita itu bolong-bolong dan menyebabkan tidak aksesibel. Saya contohkan misalnya deskripsi barang, misalnya ketika kita bicara tentang jual beli barang, deskripsi barang itu seringkali tidak bisa terbaca dengan screen reader, walaupun teman-teman secara visual bisa melihatnya. Nah, sehingga pada saat seperti saya misalnya akan membeli barang, saya seringkali tidak bisa mendapatkan informasi yang cukup. Ini barang ini seperti apa ya gitu. Kemudian saya kadang-kadang mengandalkan review gitu atau mengandalkan diskusi. Nah, kalau review atau diskusi itu lumayan agak bisa terbaca begitu. Nah, tetapi itu kan tidak selalu seperti itu. Tidak semua konsumen yang difabel itu berpikir sampai sejauh itu gitu. Ketika tidak mendapatkan deskripsi dan seterusnya, kemudian bagaimana harus mendapatkan informasi lain gitu. Kemudian fitur pembayaran misalnya, seringkali ada batas waktu yang membuat tidak mudah diakses gitu. Kemudian tombol-tombol yang tidak diberikan alternatif teks dengan baik sehingga tidak bisa diketahui ini tombol apa begitu. Nah, dalam konteks seperti itu maka apa yang disampaikan oleh Pak David tadi sebagai risiko bagi konsumen yang kemudian bisa dikatakan sebagai keteledoran konsumen itu sangat rawan terjadi bagi konsumen difabel. Jadi kalau tadi misalnya seringkali silakan lihat deskripsi sebelum membeli, kami tidak menerima komplain dan seterusnya. Saya kemudian beli barang, kemudian karena saya tidak bisa membaca deskripsinya dan saya yakin dengan diskusi yang ada di situ, saya beli saja. Kemudian ternyata barang itu tidak sesuai spesifikasinya dengan yang saya butuhkan. Saya komplain. Kemudian saya dikatakan, Anda kan sudah baca deskripsi dan harusnya Anda nggak sudah setuju untuk membeli ini. Saya kalah. Padahal itu kesalahan siapa? Kesalahan bisa jadi kesalahan e-commerce, bisa jadi kesalahan si pelaku usaha yang memposting barang di situ. Nah, kita belum punya standar soal itu. Mungkin mereka memberikan deskripsi, tapi deskripsinya tidak terbaca misalnya. Atau mungkin mereka berikan detail yang tertentu tapi dalam bentuk poster, gambar dan seterusnya yang tidak bisa terbaca oleh screen reader dan saya nggak bisa membacanya, atau teman-teman yang disleksia misalnya kurang bisa memahami informasinya karena terlalu kompleks dan seterusnya, kemudian kita membeli. Nah, itu menjadi kesalahan kita sebagai konsumen. Sementara kita belum punya standar yang mengatur soal bagaimana aplikasi dan website e-commerce itu seharusnya aksesibel. Jadi menurut saya terlepas bahwa sebenarnya regulasi tadi seperti Pak David sampaikan sudah cukup kuat, namun belum banyak dilaksanakan oleh e-commerce. Tapi yang kedua plusnya menurut saya perlu ada satu regulasi yang menguatkan tentang standar informasi yang aksesibel, terutama dalam konteks e-commerce begitu. Ya, terima kasih Mbak. Saya kembalikan. Tinggal 1 menit, boleh diselesaikan Pak? Kalau ada yang mau disampaikan lagi masih ada waktu 1 menit Pak. Ya itu final point saya sebetulnya Mbak. Ya, oke, baik. Kalau dilihat dari penjelasan Bapak, sebetulnya banyak sekali ya Pak ya tantangan-tantangan yang dihadapi oleh teman-teman disfabel ini atau dengan disabilitas ini yang kemudian sebetulnya belum terinklusif ya dalam platform e-commerce yang ada saat ini ya Pak ya. Ya.
Iya. Ya. Nah, selanjutnya nih Pak, kalau boleh nih Pak, dari Bapak-Bapak kita bagi dong tips-tipsnya untuk teman-teman kita atau Bapak Ibu sekalian ini yang ingin berbelanja secara e-commerce. Nah, ini tips buat konsumen nih apa? Boleh dimulai dari Pak David dulu nih Pak. Ya, tadi sebagian tips sudah saya berikan ya, tetapi yang paling penting adalah ketika ingin berbelanja, belajarlah sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Karena yang namanya keinginan ini nggak akan habis. Keinginan ini bisa timbul tiba-tiba gara-gara melihat iklan, gara-gara melihat harga yang disebutkan murah sekali. Itu langsung tiba-tiba keinginan. Padahal sebenarnya nggak butuh. Masih ada barang tersebut, masih berfungsi, tapi gara-gara keinginan, udah beli deh, murah nih. Nah, itu dulu yang menjadi dasar. Kedua, sedapat mungkin kalau masih bisa berbelanja secara konvensional, ya boleh. Misalnya untuk barang-barang elektronik. Kenapa? Karena barang elektronik itu perlu untuk dicoba. Hak konsumen di dalam undang-undang adalah hak untuk mencoba barang yang akan dibeli atau jasa yang akan diterimanya atau dipakainya. Sehingga dengan demikian barulah dia bisa menentukan dia mau lanjut atau tidak. Nah, ini yang paling penting. Jadi tadi yang pertama sesuai kebutuhan, ya. Kemudian kalau masih bisa konvensional, terutama untuk barang elektronik. Tetapi memang kalaupun harus berbelanja online, belanjalah di tempat-tempat yang relatif aman. Dalam hal ini platform-platform yang sudah terdaftar di Kominfo, di mana pedagangnya pun itu juga harus terdaftar di platform tersebut. Jadi ini betul-betul satu rangkaian, ya. Dan juga kalau berdasarkan regulasi sudah ada aturannya bahwa baik pelaku usaha maupun pemilik platform tidak boleh menjual hal-hal atau barang-barang terlarang. Misalnya tidak boleh menjual yang berkaitan dengan narkoba atau rokok sekalipun, minuman keras yang berbau pornografi, bahkan yang lain-lain yang sudah diatur detail. Kalau itu bahkan misalnya kayak sertifikat atau seperti dari ijazah misalnya pernah dijual, ijazah dari UI, langsung saya protes, saya telepon itu marketplace-nya dan langsung di take down. Karena itu udah diatur tidak boleh. Jadi lebih aman kalau di marketplace dibandingkan dengan yang di media sosial. Kalau maupun melalui media sosial, sedapat mungkin yang sudah kenal. Misalnya kita kenal dengan orangnya, misalnya Pak Joni nanti ada barang produksinya dijual di media sosial Instagramnya, saya kenal, ya saya udah lebih lega bisa bertransaksi dibandingkan orang yang nggak kenal dan mengiklan-iklankan itu dengan bombastis kata-katanya. Ya, jadi itu salah satu tips. Yang ketiga atau yang keempat, tentunya nanti kalau mau membeli produk, belilah dari pelaku usaha yang tempat usahanya atau tempat tinggalnya di wilayah yang sama. Contoh, misalnya kalau bisa, kalau memang ada di penjualnya di Jakarta, ya belilah yang di Jakarta dibandingkan beli yang di Bandung. Walaupun itu mungkin bedanya hanya 500.000 perak. Kenapa? Pertama, pengirimannya pasti lebih cepat. Ya, yang kedua, kalau ada apa-apa, penukarannya pun bisa lebih mudah. Ya. Jadi itu tadi, beli yang sekota, kalau nggak sekota yang sekitar kota kita, kalau nggak ya provinsi terdekat, kalau nggak bisa juga pulau terdekat. Ya. Ini juga, ini saya katakan ini memang nggak ada di teorinya, tapi ini pengalaman-pengalaman dari masyarakat yang mengadu. Ya, jadi sedapat mungkin itu, karena kalaupun kita mau menukar, kita kan perlu proses cepat juga. Jangan jadi alasan tempatnya jauh, akhirnya jadi tidak bisa. Nah ini beberapa tips, dan satu lagi ada tips yang paling penting yang kemarin sempat heboh. Kalau kita memilih COD, cash on delivery, artinya memang kita harus mengikuti prosedural yang ditentukan oleh marketplace, di mana tidak boleh membuka dulu sebelum dibayar. Kenapa demikian? Karena ya Mbak Lena udah tahu bahwa
jual beli itu dianggap terjadi ya ketika sudah ada kesepakatan harga dan barang, walaupun belum ada pembayaran dan pengantaran. Nah, jadi nggak boleh konsumen itu marah-marah kepada si kurir, karena kurir itu hanya pengantar dan penerima uang. Kalau dia mau kurirnya yang dimarahin ya. Kalau dia mau marah, tanda kutip, kepada si pelaku usahanya, si penjual, marahnya melalui apa? Mekanisme retur barang. Nah, tapi yang jadi masalah kemarin itu COD bukan dari marketplace, itu akhirnya juga jadi masalah karena dia nggak tahu mau kembalikan gimana dan prosesnya mungkin jadi lamban. Kira-kira itu, Mbak Glena. Iya, wah ini tipsnya sangat berguna banget buat ini ya kita semua yang sering berbelanja online dan yang terpaksa akhirnya harus belanja online karena kita sekarang lagi di tengah situasi pandemi seperti ini. Nah, selanjutnya kalau tadi kita sudah lihat dari ini ya tips-tips secara konsumen secara umumnya, mungkin kita ingin dengar dari Pak Joni nih khusus bagi penyandang disabilitas, bagaimana nih Pak tips-tipsnya nih Pak untuk berbelanja online nih Pak kita. Ya, makasih Mbak. Saya juga ikut belajar nih dari Pak David. Sangat bermanfaat ya Pak ya. Iya, betul. Nah, mungkin sebagai tambahan begini. Pertama, menurut saya terutama untuk teman-teman difabel, pastikan untuk betul-betul memahami deskripsi barang yang dibutuhkan, yang dicari. Jadi jangan sampai hanya yakin dengan informasi yang belum lengkap begitu. Itu sangat penting karena apalagi tadi ya seperti yang saya katakan bahwa untuk difabel memang ada banyak tantangan dari sisi aksesibilitas tadi, sehingga sangat mungkin informasi yang dapat terbaca dari screen reader itu tidak selengkap informasi yang dimunculkan secara visual gitu. Nah, sehingga detail itu usahakan sebanyak mungkin diperoleh gitu. Kalau saya bahkan saya nggak ragu-ragu untuk tanya ke orang lain gitu untuk dilihatkan, kemudian saya bandingkan dengan spesifikasi barang yang ada di toko-toko yang resmi begitu, meskipun hanya dari websitenya saja gitu. Nah, jadi memperoleh informasi pembanding itu jadi sangat penting. Yang kedua, sebagai tambahan juga adalah saya selalu mencoba untuk berkomunikasi langsung dengan tokonya, meskipun saya beli melalui marketplace. Kan kita bisa chat langsung gitu ya kepada penjual gitu. Nah, kalau penjualnya responsif, kemudian bisa memberikan informasi yang lebih yang saya butuhkan, itu biasanya oke, ini penjual yang baik ini gitu. Nah, seperti itu. Tapi ketika penjualnya hanya silahkan lihat di deskripsi saja gitu. Kalau cocok silahkan dibeli, kalau enggak. Biasanya saya sudah pastikan saya nggak akan beli. Malas menjelaskan ya Pak ya. Oh iya, karena tadi bahkan saya biasanya saya katakan maaf Mas, ini interface-nya saya nggak bisa baca deskripsinya karena Anda bikin deskripsinya itu dalam bentuk gambar gitu. Ada yang baik sekali, kemudian dia aware, oh maaf gitu. Kemudian dia kirim deskripsi yang ditulis dalam bentuk teks gitu, detail gitu, dia kirimkan seperti itu. Nah, itu saya akan sangat respect dengan hal-hal seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, yang saya sarankan juga untuk teman-teman difabel, aktif untuk memberikan review gitu, baik review kepada penjualnya, kemudian review kepada aplikasinya gitu, terutama yang berkaitan dengan aksesibilitas. Karena apa? Karena aksesibilitas itu belum menjadi kebutuhan yang visible sejauh ini. Belum banyak yang bersuara tentang itu. Padahal itu buat kami, buat difabel itu adalah jembatan. Kalau kita mau bisa dapat akses informasi yang setara itu ya harus aksesibel gitu. Nah, sehingga harus kita sebagai konsumen difabel terutama harus banyak atau aktif memberikan review, katakanlah aplikasinya kurang aksesibel atau kemudian cara dari si pelapak itu menampilkan barangnya dan seterusnya itu tidak mudah diakses dan seterusnya, sampaikan gitu. Dan termasuk juga kalau pelayanannya baik juga disampaikan gitu, sehingga itu akan lebih membuat mereka aware gitu.
Nah, beberapa toko langganan saya selalu seperti itu, sehingga mereka kemudian secara tidak langsung teredukasi juga dengan interaksi dengan saya sebagai konsumen gitu. Sekarang kita boleh lanjutkan untuk diskusinya. Silakan kepada Pak David untuk melanjutkan memberikan rekomendasi nih Pak buat pelaku usaha maupun untuk pemerintah nih Pak, apa yang bisa kita tingkatkan lagi ke depannya Pak. Ya, yang pasti nantinya kami Komunitas Konsumen Indonesia sebagai lembaga yang memang diamanatkan oleh Undang-Undang Konsumen dan terdaftar di Kementerian Hukum serta Kementerian Perdagangan, itu tugasnya adalah mengadvokasi konsumen dan juga melakukan pengawasan serta memberikan masukan kepada pemerintah. Jadi nantinya kami akan senang sekali bekerja sama dengan Pak Joni mendengarkan aspirasi supaya kami bisa membuat rekomendasi juga kepada pemerintah dalam hal ini. Nantinya akan ada aturan yang mestinya sudah diterapkan juga oleh pelaku usaha platform. Tetapi di lain pihak, saya juga bisa berkomunikasi dengan asosiasi platform. Ya, itu kalau nggak salah namanya AIDA, ya kalau nggak salah. Nanti saya akan sampaikan bahwa ini loh kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan. Jadi demikian Pak Joni, kita nantinya akan kontak lebih lanjut. Ya, wah menarik banget ya diskusi kita hari ini. Terima kasih kepada bapak-bapak nih panelis yang sudah diskusi sharing-sharing nih sama kita hari ini. Tentunya untuk tips-tips dan rekomendasi-rekomendasinya juga pastinya sangat berguna buat kita semua. Semoga diskusi tadi dapat berlanjut ke diskusi-diskusi lainnya yang lebih lanjut yang pastinya bertujuan untuk meningkatkan hak konsumen, termasuk juga bagi konsumen dengan penyandang disabilitas pada platform e-commerce. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya-jawab nih dari para partisipan. Saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari partisipan yang sudah diajukan melalui jendela live discussion. Nah, saya ingetin lagi kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan buka jendela live discussion dan klik tautan question. Nah, dengan mengikuti format yang sudah diberikan contohnya di sana, supaya kita bisa tahu juga nanti pertanyaannya akan diajukan ke siapa. Nah, sekarang ini udah ada pertanyaan nih Pak dari Alhayu Safira dari GIZ. Nah, beberapa kasus rating buruk di marketplace adalah konsumen yang mendapatkan barang yang tidak sesuai deskripsi atau ternyata barang tersebut rusak atau cacat. Nah, namun pemilik lapak seringkali merespon komplain tidak bisa diterima karena tidak ada video unboxing. Bagaimana menurut Pak Joni dan Pak David terkait hal ini? Apakah e-commerce marketplace seharusnya lebih menekankan ketentuan ini agar konsumen paham? Nah, ini sering banget ya Bapak-bapak, kita kalau beli barang secara online kan begitu kita terima barang, pastinya kita excited banget nih Pak, langsung, wah lihat nih barangnya cocok nggak nih, sesuai nggak nih, terus begitu udah kita bongkar, loh kok barangnya bocor, atau oh loh ternyata kok kemarin aku pesennya 100 gram nih, kok datangnya yang cuman ukuran kecil gitu, atau misalnya gimana, terus kemudian terkendala karena kita nggak video sejak awal, loh ya ininya bungkusnya udah terbuka, atau bahkan terus kita mau komplain barang yang datang nih, waduh ternyata dalam pengiriman ini barangnya bungkusannya jadi rusak atau botolnya bocor pecah gitu. Nah ternyata kita nggak video sejak awal, nggak divideoin dulu gitu, dan kemudian kita komplain, si penyelenggaranya penjualnya cuma bisa bilang ya ibu nggak ada video unboxing, kita nggak bisa nih untuk menuhin klaimnya ibu lah, berarti ibu udah dianggap sudah menerima barangnya karena barang udah dibuka, udah dianggap sudah diterima. Nah kalau kayak gitu tuh gimana nih ya supaya kalau memang ada ketentuan seperti itu, tolong dong dipertegas gitu supaya kita nggak terlanjur udah bongkar baru terus ya diminta video unboxing begitu Pak. Pak Joni dulu atau saya dulu? Silakan dari Pak David dulu, boleh. Oke. Ya, jadi ini kasus yang memang banyak terjadi. Tadi saya sudah sebutkan bahwa pelaku usaha harus memberikan kesempatan minimal 2 hari kerja ya kepada konsumen untuk menukar barangnya apabila tidak sesuai dengan kontrak. Itu tidak sesuai dengan kontrak, bisa ukurannya, warnanya, ya bisa misalnya bahannya gitu loh, bukannya wol tapi bahan katun biasa, ya. Nah, atau cacat tersembunyi produknya, ya produknya, istilah hukumnya begitu, cacat tersembunyi. Nah, kalau memang demikian, memang yang menjadi repotnya adalah pembuktiannya. Bagaimana membuktikan ketika kita terima itu barangnya rusak atau tidak berfungsi.
Kalau untuk barang-barang misalnya sepatu atau baju, ya kaos, di mana ukurannya tidak sesuai dengan yang dipesan, itu sih nggak usah pakai video unboxing juga bisa. Tapi memang kalau barangnya itu rusak atau tidak berfungsi, ini memang perlu video unboxing, ya. Jadi saya sih memang menyarankan, walaupun tidak ada aturan harus unboxing, ya saya menyarankan supaya ya kalau memang dimungkinkan kita videokan, paling 10-20 detik sudah selesai. Jadi itu memang lebih baik, walaupun pihak penjual maupun platform tidak menyarankan, tapi masalahnya memang pembuktian. Ya, jadi memang lebih baik, apalagi untuk barang elektronik, lebih baik di unboxing, video unboxing. Betul, betul. Kadang-kadang nih Pak, saya namanya ibu-ibu ya Pak, belanja itu misalnya kita beli minyak nih ya Pak ya, dikirim secara online gitu, terus atau beli sampo gitu, terus ya samponya udah pada bocor-bocor gitu keluar, terus baru kita nggak videoin gitu kan. Nah itu yang jadi ya bocor deh gitu kan, terus nggak bisa diklaim lagi gitu ya Pak. Itu hal sederhana gitu, tapi ternyata ini juga kan ya Pak, kalau misalnya kita barangnya kita terus baru bocornya sampai habis gitu, itu kan sayang banget ya Pak ya. Iya, betul. Nah selanjutnya dari Pak Joni Pak, gimana Pak? Ya, saya setuju tipsnya Pak David tadi ya. Dan sebagai tambahan gini, nah ini sayangnya kadang-kadang ketentuan yang menginformasikan bahwa misalnya komplain itu harus disertai dengan unboxing dan seterusnya, itu kecil dan itu di bagian deskripsi barang dan itu di paling bawah gitu-gitu. Jadi hal-hal seperti itu sering ada tapi ditaruh di tempat-tempat yang nggak visible bagi konsumen gitu. Nah, gimana ini? Jadi walaupun kemudian kita sebagai konsumen memang harus antisipasi ya. Saya setuju, dan saya juga kadang kalau barang yang dibeli itu bernilai cukup mahal gitu, kemudian barang elektronik dan seterusnya, memang unboxing dari mulai membuka gitu sampai dicoba gitu, anak saya senang sekali kalau suruh bikin kayak gitu. Nah, cuman ya itu untuk konsumen awam misalnya, itu informasi bahwa harus disertai unboxing dan seterusnya pada saat kita membeli itu, kalaupun ada kadang-kadang di bawah dan itu di tempat-tempat yang nggak visible bagi konsumen. Nah itu saya kira problemnya tuh di situ. Iya, betul. Jadi seharusnya mungkin dikasih disclaimer yang benar-benar nyata terlihat begitu ya Pak ya, dan mudah diakses begitu ya Pak ya. Misalnya begitu kita terima paket langsung lihat gitu untuk peringatan mohon video unboxing begitu ya Pak ya. Ya. Nah, kalau seperti ini Pak David, kita melanjutkan nih karena kondisi yang ini komplain tidak bisa diterima karena tidak ada video unboxing seperti ini. Menurut Pak David, apakah ini melanggar hak-hak konsumen ya Pak ya? Ya, sebenarnya sih tidak melanggar karena kan tidak ada ketentuan juga ya harus video unboxing apa tidak. Tapi yang itu tadi seperti Pak Joni katakan, elektronik memang dibuka kemudian dicoba berfungsi apa tidak. Ya itulah untuk yang kata-kata tadi ada rusak gitu ya, tersembunyi. Ya itu kan memang harus dioperasikan. Jadi memang sekali lagi terhadap barang-barang yang nilainya mahal ya, apalagi handphone yang udah di atas 10 juta misalnya, ya lebih baik jangan beli online lah kalau menurut saya ya. Lebih baik langsung ke tokonya ya, kemudian dites dan sebagainya. Itu sih menurut saya. Iya, oke. Nah ini selanjutnya ada pertanyaan nih Pak untuk Pak Joni. Boleh dijelaskan lagi nggak Pak sedikit mengenai 4 prinsip aksesibilitas untuk uji compliance aplikasinya Pak? Kira-kira adakah contoh dari 4 prinsip tersebut yang bisa ditingkatkan di platform e-commerce? Ya, oke, ini cukup teknis ya, tapi saya coba dalam waktu singkat ya. Jadi yang ada 4 prinsip. Yang pertama itu operable itu yang pertama itu perceivable, artinya sebuah website atau aplikasi itu mesti gini, artinya begitu orang melihat atau mencoba berinteraksi dengan website atau aplikasi itu, dia bisa memahami, bisa mengerti apa fungsi dari setiap fitur yang ada di aplikasi itu gitu.
Kemudian yang kedua itu operable. Operable itu artinya bisa dioperasikan dengan berbagai device, dengan berbagai interface, dan dengan berbagai ragam asistif teknologi. Jadi asistif teknologi itu adalah bisa dibilang aplikasi tambahan yang bersifat berfungsi asistif bagi orang-orang dengan kebutuhan tertentu begitu. Katakanlah tadi misalnya saya butuh screen reader, kemudian teman-teman dengan gangguan motorik dia butuh aplikasi untuk memperlambat respons klik misalnya, karena dia dengan gangguan motorik dia kadang-kadang bisa tremor dan seterusnya, bisa nggak sengaja mengklik icon tertentu sehingga aplikasinya menjadi merespon berbeda dengan yang dia inginkan, kayak gitu-gitu. Kemudian misalnya yang low vision itu dia membutuhkan magnifier, misalnya screen magnifier untuk memperbesar icon atau ukuran menjadi sekian kali lipat begitu. Nah, kemudian yang ketiga itu understandable. Understandable ini artinya dari sisi struktur aplikasinya, dari sisi konten, bahasanya itu mudah dimengerti, mudah dipahami. Nah, yang keempat itu robust. Robust itu artinya dia punya tingkat kompatibilitas yang tinggi dengan beragam device maupun beragam assistive device, assistive teknologi. Jadi saya contohkan gini, misalnya dalam hal prinsip yang robust ini, aplikasi tertentu itu begitu dia diupdate, itu dia nggak punya konsistensi sehingga yang tadinya bisa digunakan dengan teknologi asistif di versi yang berikutnya menjadi tidak bisa digunakan. Fitur-fitur atau komponen aksesibilitas yang sebelumnya ada itu menjadi nggak ada. Saya pernah punya pengalaman Gojek, saya berangkat bisa order sendiri gitu, padahal kalau berangkat kan dari rumah aman, saya ada anak istri gitu, bisa order sendiri. Begitu sampai tujuan, selesai meeting saya mau pulang, ternyata aplikasinya update dan semuanya nggak terbaca. Jadi saya nggak bisa order sendiri. Saya minta dibantu satpam untuk diorderkan gitu. Nah itu. Oh iya. Ini benar-benar ini beberapa hal yang harus diperhatikan sekali ya oleh penyelenggara penyelenggara e-commerce. Nah, nggak kerasa nih kita udah 1 jam nih berdiskusi nih Bapak-bapak. Nah, kita sekarang akan masuk ke penutup akhir bagian dari sesi diskusi kita hari ini. Boleh diminta closing statement nih Pak dari masing-masing Pak David dan Pak Joni. Secara singkat aja masing-masing selama 1 menit. Boleh dimulai dari Pak David. Ya, terima kasih Mbak Glena. Saya sangat setuju bahwa ruang belanja online itu harus inklusif. Artinya bisa melayani semua dengan cara memudahkan semua pihak, termasuk tadi kata Pak Joni, bukan hanya konsumen, tetapi juga semua pihak dalam berusaha. Ya, karena memang kita nggak bisa menafikan pada saat ini semuanya akan online, apalagi pandemi belum selesai. Dan untuk itu saya sangat terbuka dan akan bekerja sama dengan lembaga Pak Joni, dengan CHIPS dan yang lain-lain, jika ini kita memang harus membuat rekomendasi kepada pemerintah. Tapi kita juga, kalaupun belum ada regulasi dari pemerintah, kita bisa berdialog dengan asosiasi belanja online atau asosiasi platform lah. Sehingga ini semua bisa tercapai tujuan kita bahwa ruang belanja online itu harus eksklusif. Terima kasih, Pak Glena, Pak Joni. Oke, terima kasih Pak David untuk closing statement-nya. Selanjutnya dari Pak Joni, silakan Pak, closing statement-nya. Ya, pertama saya sangat berharap bahwa diskusi ini bisa menjadi awalan begitu untuk kita semakin mendorong ruang atau platform e-commerce ini menjadi lebih inklusif gitu. Dan untuk itu yang kedua tentu supaya ini terus tersuarakan, teman-teman konsumen, terutama konsumen difabel itu juga perlu lebih cerdas dan perlu lebih berdaya untuk menyuarakan kebutuhannya sebagai konsumen. Kemudian yang ketiga, supaya terbangun e-commerce yang lebih inklusif, tentu seperti tadi saya katakan, aksesibilitas itu menjadi suatu yang
perlu didorong bersama-sama, dan harapannya baik pemerintah maupun juga pelaku e-commerce dapat bersama-sama mendorong ini gitu, tentu dengan komunitas organisasi konsumen begitu. Dan terakhir tentu berharap ini menjadi awal untuk kita bisa kolaborasi lebih jauh mendorong layanan e-commerce yang inklusif. Terima kasih. Wah, terima kasih Pak Joni, sangat inklusif ya Pak ya kesimpulannya. Nah, terima kasih kepada Pak David dan Pak Joni yang udah meluangkan waktu nih bersama kita nih hari ini untuk diskusi kita hari ini. Dan terima kasih juga kepada para peserta yang udah memberikan pertanyaan kepada seluruh panelis. Dari kami mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum terjawab dikarenakan memang keterbatasan waktu dan acara kita memang padat, bisa dibilang begitu. Nah, bagi para peserta yang tertarik untuk menelaah lebih lanjut mengenai perjanjian baku, GIZ bekerja sama dengan Pak David sebagai salah satu kontributornya telah meluncurkan buku elektronik dengan judul Perjanjian Baku, Masalah dan Solusi yang dapat diunduh di tautan yang tersedia di kolom live discussion. Nah, dan bagi yang ingin tahu lebih lanjut mengenai perlindungan konsumen bagi penyandang disabilitas, SIGAP dan GIZ juga pernah mengadakan webinar dengan topik yang sama dengan Pak Joni sebagai narasumbernya. Webinar tersebut dapat ditonton di siaran ulangnya di tautan yang juga tersedia di kolom live discussion. Sekian informasi dari saya, terima kasih telah mengikuti sesi diskusi hari ini. Sampai jumpa di sesi 12A. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih, sampai jumpa Mbak Glena, Terima kasih Pak semuanya. Joni. Terima kasih.